fi hukumiha wa fi sifatiha. Ammal hukmuha. Jadi dalam penjelasan ini tentunya perbedaan di kalangan ulama itu dua macam, hukumnya dengan sifatnya iqamah. Jadi sama juga dengan azan. Yang populer yang kita dengar azan itu kan yang sudah sering kita dengar sekarang. Nah, ternyata ada bentuk-bentuk azan yang lain yang jumlah kalimatnya bertambah. Begitu juga qamat. Jadi qamat yang biasa kita dengar ini seperti qamat yang kita dengar sekarang. Tapi ternyata di qamat ini ada beberapa perbedaan. Kurang lebih ada 3 cara qamat yang bisa dipakai sesuai dengan sunnah. Jadi ya, utamanya orang mufarridan. Jadi 3 imam itu hukumnya sunnah muakkadah. Hambali selain daripada Imam Syafi'i, Imam Malik dengan Imam Hanafi itu hukumnya sunnah muakkadah. Kemudian dijelaskan oleh Imam Hambali itu fardu kifayah, khususnya untuk orang mukim yang memang masjidnya itu dipakai untuk salat berjamaah, ya. An-Anas umira Bilal, ini dasarnya An-Anas umira Bilal an yasfa'ul azan wa an yu'tiral iqamata. Ini hadis Bukhari nomor 603. Ini hadis ini menjadi dasar ulama 4 mazhab. Dengan satu hadis ini maka 3 imam mengatakan bahwa Nabi memerintahkan Bilal itu agar azan dengan jumlah yang genap, kemudian qamat dengan jumlah yang ganjil. Maksudnya adalah menurut 3 imam ini adalah perintah sunnah muakkadah seperti mana azan. Tetapi menurut Imam Hambal rahimahullah bahwa ini perintah fardu kifayah. Jadi apabila sama dengan azan, apabila masjid sudah dibangun tapi tidak ada azan dengan iqamah, maka semua berdosa. Jadi kalau sudah ada yang cover azan dan iqamah, maka semua bebas daripada dosa, ya. Semua bebas daripada dosa. Nah, kemudian di kalangan mazhab tadi berbeda pendapat, utamanya hukumnya ini disebabkan beberapa keadaan, ya. Sepakat bahwa Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa apabila sudah dibangun masjid jami, ya maka harus ada azan, berarti ada iqamah. Kalau ada azan berarti ada iqamah otomatis, ya. Tetapi menurut 3 imam apabila tidak ada azan dan iqamah tetap sembahyangnya sah. Karena tidak ada hubungannya dengan sembahyang, ya. Karena azan dan iqamah tidak masuk dalam rukun salat. Jadi hanya mereka tidak mendapatkan, kata Imam Syafi'i, tidak mendapatkan keutamaan. Hilang keutamaannya karena di dalam qamat dengan azan ini ternyata banyak keutamaan yang bisa didapatkan. Apalagi orang yang azan dan mendengarkan azan, yang qamat dan yang mendengarkan qamat juga mendapatkan pahala yang sama. Kemudian lafaz, ada beberapa lafaz azan. Ini ada 3 model lafaz azan. Yang pertama dengan 11 kalimat. Ini yang dipakai oleh Imam Syafi'i dengan Imam Hambali. Kemudian ada yang 17 kalimat, kemudian ada yang 10 kalimat, ya. 3 macam ini modelnya. Yang 11 kalimat ini dengan dasar seperti tadi, hadis sahih yang diriwayatkan tadi oleh sahabat bahwa dari Bukhari, umira Bilalun an yasfa'al azan, diperintahkan azan genap, kemudian wan yu'tiral iqamah, agar witir itu ganjil. Sehingga Imam Syafi'i katakan itu yang 11 yang populer kita pakai. Allahu Akbar, Allahu Akbar 2, kan? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal
salah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. 8 Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian la ilaha illallah itu 10. Ya, jadinya 10. 10 jadi 11. Ini yang dipakai oleh Imam Syafi'i dengan Imam Hambal dengan dasar tadi hadis Bukhari nomor 603. Kemudian al-li'an lagi yang dipakai oleh Imam Hanafi, ini dipakai dari Abi Mahzurah radhiyallahu anhu. Apa yang dipakai Imam Hanafi? 17 kalimat. 17 kalimat. Dasarnya dari hadis Abu Daud nomor 500. Al-limni an Abi Mahzurah, al-limni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqamatan. Saya diajarkan oleh Nabi tentang cara qamat sab'ah asyarata kalimatan. Jadi dengan 17 kalimat iqamah. Jadi dengan 17 kalimat berarti ada penambahan 6 kata dengan 17 kalimat. Hadis Abu Daud, hadis sahih. Jadi yang 17 kalimat ini double karena dia diajarkan langsung dengan Nabi dengan sab'ah asyarah 17 kalimat. Jadi Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sama saja mirip azan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 6 hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis salah. Kemudian qad qamatis salah, qad qamatis salah, dia double 4 kali. Ya. Jadi qad qamatis salah 4 mirar, jadi 4 kali. Jadi kemudian Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah 17. Jadi 17. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah 17. Jadi nanti kalau ada yang qamat dengan 4 kali qad qamatis salah ya jangan heran ya. Jadi itu Abi Mahzurah diajarkan sama Nabi begitu 17 kalimat. Jadi bukan yang 11 yang populer. Nah, kemudian cara qamat yang ketiga ini qamat yang dipakai oleh Imam Malik. Yang dipakai oleh Imam Malik ini hanya 10. Kenapa? Qad qamatis salahnya 1 kali saja. Jadi yang tadi 11 qad qamatis salah dibuka jadi 1 kali. Ini wal amru indana anna al-iqamata 10 kalimati. Nah, ini yang dia pakai. Jadi diajarkan juga azan dengan azan ini dengan 10 kalimat. Ya. Ini azan, ini ikamahnya ahli Madinah. Diazankan qamat dengan 10 kalimat. Ini yang dipakai ikamahnya ahli Madinah. Ini yang dipakai. Karena dasarnya sama juga bahwa azan genap, qamat ganjil. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini hanya 10. Jadi qad qamatis salahnya hanya 1 kali. Jadi ini namanya tanawwu as-sunnah. Perbedaan yang sifatnya sahih semua. Jadi ini menu. Jadi pilihan. Jadi istilahnya semua boleh dimakan. Ini pilihannya ikan bakar, ikan goreng dengan ikan apa lagi? Pelumar. Nah, jadi begitu. Jadi tanawwu as-sunnah. Jadi pilihan yang sahih semua boleh dipakai salah satunya. Ya, nah, silahkan. Hanya kalau kita sekarang qamat 4 kali, Ustaz, nanti jadi masalah lagi. Kada qamat salah 4 kali. Atau pakai qamat kada qamat salah 1 kali bagus, nanti kurang ente punya qamat. Itu kira-kira dasar ringkas dari qamat itu sendiri. Nah, kemudian kita berikutnya tentang kapan berdirinya ketika dilapaskan ini kalimat qamat, di mana posisi kita berdiri.
ini dijelaskan Abu Hanifah. Abu Hanifah, Zahab al-Hanifah di mazhab Hanifah ila an musalli yaqumu inda hayyal falah wa ba'dal qiyamil imam. Jadi di mazhab Abu Hanifah berdiri makmum itu ketika dilafazkan hayya 'alal falah. Jadi ketika dilafazkan hayya 'alal falah sudah wajib untuk berdiri. Ya. Dengan wa ba'dal qiyamil imam, dan imam sudah posisi berdiri, artinya imam sudah ada. Jadi sudah dikamatkan. Kemudian di mazhab Imam Malik wa qala al-Malikiyati zalika ma'qulu ila qadrin taqatun nas halal iqamatu awwaluha aw ba'daha awalaha aw ba'daha. Jadi di mazhab Imam Malik dia lebih cair, ya. Maksudnya lebih cair, kata Imam Malik, berdirinya ketika kita qamat boleh awal boleh akhir, no problem. Yang penting ya berdiri. Jadi di mana saja kita berdiri boleh, di awal maupun di akhir, kata Imam Malik, nggak ada masalah. Kemudian Imam Syafi'i, itu Imam Syafi'i warwiya as-safi'ati indahu yaqumu ba'da intiha'il mukimi minal iqamah. Jadi selesai dari iqamah, ya. Jadi kata Imam Syafi'i apabila berdiri itu selesai itu iqamah. Jadi kalau iqamah sudah Allahu Akbar, la ilaha illallah, sudah berdiri atur sah. Begitu kira-kira, berdiri atur sah. Kemudian yang terakhir ini yang dijelaskan oleh Imam Hambali, ila annahu yaqumu inda qad qamatis salah. Jadi makmum itu sudah harus berdiri, kata Imam Hambal, ketika diucapkan iqamah qad qamatis salah, disitulah kita berdiri. Karena qad qamatis salah akan berdirinya ini sembahyang, akan atau qad qamatis salah telah terselenggara ini sembahyang, artinya baru mau sembahyang sudah. Jadi dengan kata-kata qad qamatis salah, disitulah kita harus berdiri. Kemudian ada tadi hadis ketambahan yang riwayat lain. Abi Laila al-mutaqaddim wa dzalika anna fi hadisi An-Nas as-Sabit umira Bilal ay yasfa'al adana wa yufrid al-iqamah illa kana qamatis salah. Nah, ini ketambahannya, yaitu bahwa bahwa Bilal diperintahkan untuk beriqamah itu dengan bilangan genap, kemudian azan dengan bilangan genap, azan iqamah dengan bilangan ganjil, kemudian kecuali kada qamatis salah 2 kali. Jadi memang ada perintah Nabi ketika qamat itu ada ditambah dengan kada qamatis salah, walaupun riwayat yang lain yang dipakai imam lain bahwa kada qamatis salah itu hanya satu kali, tapi yang jelas jumhur ada ketambahan kada qamatis salah, harus ditambah kada qamatis salah. Itu yang membedakan. Kemudian yang berikutnya ahkamul azani wal iqamah wa tuwallil imamah. Hukum yang azan ini kan banyak. Bagaimana hukumnya pemain tunggal, ya, pemain tunggal. Bagaimana hukumnya dia azan, wal iqamah dia juga qamat, wa tuwallil imamah dia juga jadi imam. Dia juga jadi imam. Jadi bagaimana hukumnya?
Hanafi, Syafi'i wa Hambali jaiz. Jadi 3 imam, Imam Hanafi, kemudian Imam Syafi'i dengan Imam Hambal mengatakan jaiz, boleh. Ya, sah, boleh. Nah, jadi karena kata mereka, sebagaimana Imam Nawawi ini di Al-Majmu', yajuzu an yu'azzina wa ya'ummul wahid, dibolehkan yang azan kemudian dia qamat, dia imam juga, pemain tunggal. Nah, boleh, sah. Nah, kemudian Imam Syafi'i juga berkata, wala ba'sa an yu'azzina ar-rajulu wa yuqimu wa yusalli bin nas. Imam Syafi'i bilang, kalau siapa yang azan kemudian dia juga qamat, kemudian dia juga jadi imam orang banyak, boleh. Nah, labas, tidak apa-apa, kata Imam Syafi'i. Kemudian Ibnu Qudama, ini yang di mazhab Imam Hambal ya, di Al-Mughni, wala ba'sa an yuwazzina wa yuqima wa ya'umma wahidun. Jadi kalau ada seorang dia menjadi imam, dia azan, dia qamat, dia menjadi imam sendiri, boleh, tidak ada masalah. Nah, dalilnya apa? Dia pakai satu dalil hadis sahih dari riwayat Ahmad, Abu Dawud nomor 500 juga, derajatnya ini Abu Dawud derajatnya hasan. Lamma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nakus, awal-awal sebelum ada azan, Nabi kan memerintahkan untuk buat nakus, lonceng, kan begitu, yang ujungnya tidak jadi. Maka ya'malu liyatraba bin nasi li jami'is salat, supaya lonceng itu dipakai untuk dikasih bunyi kalau orang mau dipanggil salat. Nah, tiba-tiba itu tidak terlaksana, maka faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'azzana summa qamu summa shalla. Maka yang pertama-tama azan, ketika ada penyampaian tentang azan, itu ternyata Rasul. Maka Rasul azan dengan baik-baik kalimat itu, kemudian Nabi qamat, kemudian Nabi juga jadi imam. Itu awal-awal pernah terjadi. Jadi ini jadi landasan, ya. Nah, karena ini tidak mungkin dimasukkan ya, tetap terpakai. Apalagi dia bukan masuk dalam rukun salat, bukan juga masuk dalam sahnya salat. Rukun salat, gerakan yang ada qauliyah fi'liyah di dalam salat. Sahnya salat yaitu urusan salat, urusan di luar salat, ya, termasuk wudu dan sebagainya. Jadi karena memang azan tidak masuk di dalam, sehingga tidak mungkin dia dimasukkan, ya. Berbalik dengan Imam Malik rahimahullah. Imam Malik katakan wa qarihal Malik ayyu azzana ar-rajulu wa yuqimu wa yu'amnu. Jadi seorang yang jadi azan, dia qamat, dia jadi imam, makruh hukumnya, bahkan makruh tanzih, tapi bukan makruh tahrim ya. Makruh tanzih. Kalau makruh tahrim itu mungkin doa ustaznya rokok. Jadi itu makruh tanzih, tahrim. Kalau ini makruh tanzih ya. Nah, jadi yang masih dimaafkan, tapi kata Imam Malik itu tidak bagus. Kenapa? Kata Imam Malik itu tasyabuh orang-orang munafik. Jadi kita tasyabuh itu jangan ikuti orang-orang munafik. Orang-orang munafik Islam yang dulu mendirikan masjid atas dasar takwa kan. Jadi mereka itu supaya populer, biar dapat kedudukan. Jadi mau azan, mau qamat, mau juga jadi imam. Nah, ini Imam Malik bilang jangan, tidak ada regenerasi itu. Apalagi kecuali kata Imam Malik kondisinya mufarrid sendiri, maka boleh. Tapi kalau selagi tidak sendiri kata Imam Malik jangan. Jadi kalau ada yang azan qamat, ya azan qamat kan satu paket, silakan. Tapi jangan monopoli jadi imam lah. Kecuali betul-betul yang ada di situ 10 orang buta huruf, ya mau diapa kan? Jadi tidak ada jalan lain. Tapi menurut Imam Malik kalau bisa jangan. Kemudian bab berikutnya
yang berhak menyuruh iqamah. Ya. Jabir bin Samurah, ana muazzinu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yumhilu fala yuqimu hatta idza ra'a Rasulullah kada haraja aqama salata hina yara. Jadi kata sahabat, muazzinnya Nabi itu kalau sudah habis azan dia tidak iqamah sampai dia melihat Nabi kada kharaja, sampai Nabi keluar dari kamarnya. Ya kan? Aqama salata hina yara. Jadi kalau betul-betul Nabi sudah kelihatan baru mereka kamar. Jadi sini jumhur ulama empat mazhab ini sama. Jarak perbedaan bahwa memang dalam hal azan itu haknya muazzin, tidak perlu minta izin sama imam. Tapi dalam hal qamat itu haknya imam. Kecuali kata Imam Syafi'i seperti terjadi Nabi dalam keadaan sakit. Jadi kalau sudah lama tapi jangan juga ditunggu imam itu karena lama, tidak ada yang kasih tahu. Jadi Bilal itu kasih tahu ya Rasul sudah mau qamat. Jangan nanti tunggu terakhir kok imam karena turun kan. Nanti dia mungkin mau ditunggu terus. Nah, jadi datang Bilal ya Rasul sudah mau qamat. Maka kata Rasul qamat saja suruh Abu Bakar jadi imam. Jadi qamat saja, suruh Abu Bakar jadi imam. Nah, jadi dia begitu. Jadi jangan ditunggu imam. Itu ada juga di beberapa tempat Pak Guru. Ya kan, karena mungkin bukan juga taksub, tidak. Mungkin karena samina wa ta'nanya ditunggulah kiainya. Ya kan? Tapi kalau sudah sampai lama, kalau sudah 10 kali mandi janabah lamanya, sudah repot itu. Nah, jadi kalau kan makanya biasa pengurus itu kan ada sudah naib imam 1, imam 2 berarti sudah terwakili. Jadi jangan mau tunggu dengan imam utama kan. Nah, kalau sudah ada imam 2, imam 3 berarti sudah boleh kamar. Tapi kalau imam tidak makmur terus waktunya sudah masuk gimana? Baru namanya itu. Baru imamnya. Ikut mana sebenarnya yang bagus? Imamnya mana ya? Imamnya ada, tapi maksudnya waktu imam kedua lah begitu. Kami menunggu imam pertama kita, dia merasa mungkin tidak ada. Waktunya dia Sudah masuk. Sudah masuk. Iya, imam kedua sudah boleh. Tidak, maksudnya yang qamat ini yang mana dia ikuti? Yang imam kalau imam kedua sudah bilang qamat kan imam pertama tidak ada. Iya kan? Kalau dia tidak menunggu terus waktu masuk, Belum masuk. Sudah masuk. Menunggu kan? saya sering begitu. Nah, jangan menunggu. Kalau menunggu Karena imam tidak ada, imam 01 tidak ada, jadi saya bingung saya ikut yang mana. Tapi waktu sudah masuk ikut. tapi kalau ada imam 02 kan ada Ustaz Akhir ya semua. Iya. Jadi Tidak, kalau bukan di sini Pak, bukan di sini, di yang dulu. kalau iya minta kabir ya. Iya. Tapi memang ada beberapa orang tua yang bukan juga masih feodal itu ya, memang jadi pemikirannya kan masih begitu biasa. Kayak kalau dia jatuh dilecehkan lah. Iya, Tapi dia keras. ya, iya sebenarnya Dia mati katanya. Iya, dia dihormati. Padahal waktu sudah masuk. Tapi tidak mungkin orang dan nasabah tunggu kan. Nah, tapi jangan juga cepat, tidak ada waktu langsung. Jadi sekarang itu yang paling utama sebenarnya maghrib. Sebenarnya pengurus-pengurus masjid jauh lebih cair, lebih bijaksana lah di waktu maghrib. Meluangkan waktu maghrib bisa diambil 5 menit lah ya, baru kamar. Apalagi masjid-masjid yang di pinggir jalan itu lebih bijaksana lah, kasih waktu longgar. Nah, kemudian ini tidak ada perbedaan. Ini riwayat Tirmizi 391. Yang terakhir ini jawab iqamah itu sama dengan jawaban azan. Jadi kita tidak baik-baik. Ternyata jawabannya iqamah itu sama dengan jawabannya azan. Jadi itu sepakat jumhur para ulama, sepakat itu tidak ada perbedaan. Idza sami'tumun nida faqul mislama yaqulu muazzin. Nah, itu yang dipakai juga untuk aman. Jadi apabila kalian mendengar suara azan, maka faqulu mislama yaqulu muazzin. Apa yang dia lafazkan ya ikut lafazkan. Itu baru diikut untuk dilafazkan. Ini hadis Bukhari 611. Ikut dilapaskan. Jadi kecuali fakana yaqulu indal iqamah,
kada qamatis salat maka akamaha wa adamaha. Nah, ini ada ketambahan dari Abu Mahzurah juga ini, hadis Abu Daud, hadis sahih 528. Nah, jadi apabila qamat kita ikut sama, hayal salah kita ikut la haula wala quwata illa billah, hayal falah la haula wala quwata illa billah. Bagaimana dengan qamat yang 17 tadi? Ya sama dengan qamat yang 11 diikuti. Jadi kalau qamat yang 17 tadi kan kada qamat salahnya 4 kali. Jadi kalau kada qamat salahnya kada qamat salah 4 kali, kita sambung ini juga 4 kali, akamaha wa adamaha. Artinya kada qamat salah telah didirikan, maka kita doa akamaha wa adamaha, semoga Allah mendirikan dan semoga Allah mendirikan ini dengan baik dan mengekalkan istiqamah kita beribadah, kan begitu. Jadi doa akamaha wa adamaha. Jadi kalau pakai azan 10 kali ya sama, azan yang kalimat 10 kali apa, qamat yang kalimat 10 kali, maka kita baca kada qamat salah kan 1 kali. Berarti kita baca juga akamaha wa adamaha 1 kali. Jadi sama, Jadi itu sama. Jadi saudara-saudaraku sekalian, biasa itu mah tidak ada jeda. ya. Biasa itu mah tidak ada jeda. Makanya. Misalnya Muhammad la ilaha illallah. Iya. Tidak beda dengan azan. Kalau azan kan biasa ada jeda, kita sempat menjawab. Memang qamat harus lebih cepat daripada azan. Jadi apakah nanti ada jeda silakan, tapi memang harus lebih cepat daripada azan. Jadi akamaha wa adama. Nah, kemudian ini pembahasan yang terakhir ini ada beberapa masalah. Marwi wal jumhur ala annahu laysa nisa azana wala iqamah. Ada jumhur sebagian ulama, bagaimana dengan perempuan? Apakah mereka harus qamat atau azan? Wa qala Malik, Imam Malik, inna akamna fahasan. Jadi kalau wanita itu dia azan dia qamat itu lebih bagus. Ya kan? Tentunya kan dia tidak azan seperti pakai mikrofon. Jadi kalau mau banyak keutamaannya, biar dia mufarridan di rumah, ya dia bisa juga azan. Nah, kalau di mazhab Syafi'i, kalau masjid jami'nya wa qala Syafi'i inna azana wa akamna fahasan, walakin mungkin wa qala Ishaq in alaihinna al-adhan wal iqamah. Jadi di mazhab Syafi'i juga sama seperti Malik, tapi di mazhab Syafi'i kalau ada masjid muhim maka dia qamat saja. Kan sudah ada yang azan kan? Nah, tapi kalau Imam Malik tidak ada masalah, biar masjid jaminya sudah azan, kemudian ibu-ibunya di rumah wanita mau azan, tidak ada masalah. Bahkan fahasan itu lebih bagus, lebih banyak keutamaan dia dapatkan kan? Azan ini kan qamat dengan azan ini kan intinya apa? Zikir, ya kan? Jumhur ulama azan dengan iqamah ini zikir, kan zikir dia. Nah, jadi kalau ada perempuan di rumah istri kita dia mau qamat azan, tentunya aturannya yang lalu sudah kita bahas ya, azan lebih keras sedikit daripada qamat, kemudian azan lebih lambat daripada qamat. Nah, itu saja rumusnya. Azan lebih keras sedikit dari qamat, kemudian lebih cepat, lebih lambat dari qamat. Jadi ya azan lah. Jangan azan berteriak karena suaranya perempuan aurat juga kan. Jadi sekedar dia dengar. Hanya memang biasa kalau perempuan sudah malas lakukan ini. Bahkan kebiasaan ini mereka sudah tidak mau qamat. Padahal minimal kalau kita mufarrid qamat supaya dapat keutamaan, minimal qamat ya. Walaupun kita tidak bacakan lagi ini keutamaannya, kalau azan dengan qamat itu setan lari walau apa hati durra sampai terkentut itu tidak usah. Itu pasti kita sudah tahu, setiap kalimat-kalimat zikir dilapaskan pasti setan lari. Ada yang nanti orang jadi ada juga jadi mainkan. Oh berarti kalau sudah habis azan datang ulang setan. Jadi habis qamat datang ulang setan. Akhirnya ada yang dia putar moratal tengah malam.
sampai subuh, tapi dia tidak bangun subuh, muratannya yang putar. Putar asal sampai tengah malam, saja. Nanti pas salat subuh dia tidak salat subuh, muratannya yang kedengaran, orangnya rukun. Berarti jadi nina bobo dia punya, jadi dia punya muratan ataupun zikir-zikir. Nah, jadi boleh perempuan itu bagus untuk azan. Kenapa? Warwiya ini buktinya. Warwiya an Aisyah, ini dasarnya. Annaha kanat tuwazzalu wa tuqimu fi ma zakarahu Ibnu Munzir, seperti diriwayatkan di Imam Ibnu Munzir bahwa ternyata Aisyah istri Nabi itu kalau salat dia azan dia qamat. Jadi kalau salat dia azan dia qamat. Subhanallah ya. Nah, ini ternyata istri Nabi begitu. Jadi bisalah digalakkan supaya dapat keutamaan juga ibu-ibu. Jadi ternyata istri Nabi Aisyah itu kalau dia salat mufarrid, dia salat keadaan sendiri, dia tetap azan, dia tetap qamat. Hanya memang biasa malas ibu-ibu kan, langsung angkat takbir saja ya. Nah, padahal ada riwayat dari Ibnu Munzir, riwayat yang hasan bahwa Aisyah itu kalau salat dia azan, dia qamat. Seperti aturan yang tadi. Ada masalah silakan. Pada Nabi Hurairah alaihi salatu wassalam la yu'azzinu illa mutawaddi. Nah, ini tercecer hadisnya di terakhir, tidak salat, tidak sah, tidak patut orang yang azan itu kecuali dalam keadaan bersuci. Walaupun azannya sah, lalu sudah kita bahas ya. Walaupun azannya sah, karena Nabi bilang, saya tidak suka mengingat Allah dalam keadaan saya tidak berhadas, dalam keadaan saya berhadas. Jadi alangkah bagusnya orang yang azan itu dalam keadaan suci. Walaupun tidak ada wudu juga sah azannya ya. Walaupun tidak ada wudu, azannya juga sah. Tapi yang terbaik adalah ada masalah lagi silakan. Waalaikumsalam. Salam. Tapi